Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Askara di sini dan ini kanal Gunung Motovlog. Masih di edisi spesial. Saya ditemani oleh kawan saya, sahabat saya, dan guru saya. Faisal Syahreza. Dan kali ini dulu sih saya ketemu pertama kali sama anak ini masih bocah-bocah, tapi sekarang udah dewasa. Yaitu Sinta. yang keras Sinta. Sinta. Oke. Hari ini ketika kemarin kita sudah berbicara tentang majas, puisi, hari ini kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya. Sebenarnya materi ini kita bisa 3 pembelajaran sebenarnya. Kita bisa pembacaan puisi, kita bisa pembacaan cerpen, dan satu lagi kita bisa masuk ke drama, teori drama. Gimana nih Pak Faisal? Jadi Pak Faisal ini bukan hanya sebagai penyair, tapi juga dia sebagai prosais dan sekarang lebih banyak aktif di dunia teater. Ya, Sekilas semangat. dalam membaca sebuah cerpen, kita akan membutuhkan banyak sekali kemampuan yang seperti hanya yang dimiliki oleh aktor. Misalnya vokal, intonasi, artikulasi, dan tentu saja ekspresi, dan terakhir adalah penghayatan. Oleh karena itu, saya pikir kelima itu harus dilatih. Saya di sini bisa mencontohkan, nanti dibantu dengan teman-teman untuk membacakan sebuah cerpen karya Edgar Keret. Yang belum tahu, Edgar Keret ini adalah salah seorang penulis Israel terkenal. Bukan hanya di Israel tapi di dunia. Dan kita jangan alergi sama Israel karena ada beberapa orang Israel yang justru dia care banget sama orang semacam kita. Dia pernah ke festival Wood Writer ya? Tahun berapa itu? Saya lupa. Pernah ke sana dan itu ada di catatan buku dia di judulnya 7 Years Ago kalau tidak salah. Saya lupa. Nanti ada fotonya. Saya akan sertakan di sana. Dan sekarang yang akan kita baca adalah salah satu cerpen yang paling terkenal dari dia. Judulnya kalau di versi bahasa Inggris itu Superglue, tapi diterjemahkan menjadi Alkisah Setabung Lem. Oke, saya sebagai narator. Pak Faisal sebagai seorang suami ya, laki-laki, dan Sinta jadi istrinya. Dan sebenarnya kita akan membutuhkan satu orang lagi, yaitu Salika, karena di cerita ini dia ditelepon, jadi dia akan dihubungi nanti, ditempel. Kasian banget kayak di Photoshop ya. Oke, tertempel. Kita akan mulai. Alkisah Setabung Lem, cerpen Edgar Keret. Katanya, Jangan disentuh. maka aku bertanya. Apa ini? Lem, Jawabnya. lem khusus. Super glue. Dan aku tanya lagi. Untuk apa kau beli itu? Karena aku butuh. Katanya. Ada banyak hal yang harus kurekatkan. Tidak ada yang perlu direkatkan. Hardiko. Aku tidak mengerti kenapa kau harus membeli barang-barang tak berguna macam ini. Alasannya sama dengan aku menikahimu. Celetuknya balik. Sekadar untuk membunuh waktu. Aku sedang tidak ingin bertengkar. Maka akhirnya aku putuskan untuk diam saja. Dia juga melakukan hal serupa. Memang lem ini berkualitas tinggi? Tanyaku. Dia menunjukkan foto yang tertera di atas kotak pembungkus lem, di mana figur seorang laki-laki tampak menggantung terbalik dari langit-langit ruangan, seolah lem itu dioles di alas sepatunya. Mana ada lem yang bisa merekatkan orang seperti itu di langit-langit ruangan? Kataku. Mereka pasti mengambil foto itu dengan metode terbalik. Orang itu berdiri di atas lantai yang didesain menyerupai langit-langit.
Perhatikan posisi jendela ruangan dalam foto itu. Jepitan penahan tirai tampak terbalik. Ayo, lihat. Aku menuju ke arah jendela dalam foto yang sama. Dia tidak menoleh barang sedikit pun. Sekarang sudah pukul 8. Kataku. Aku harus berangkat. Kuangkat tas kerjaku dan ku kecup pipinya. Aku akan pulang telat malam ini. Aku tahu Sahutnya. kau banyak pekerjaan. Aku menelepon Mindy di kantor. Hari ini aku tidak bisa menemuimu. Kataku. Aku harus pulang lebih cepat dari biasanya. Lalu ada suara telepon. Mindy ditelepon. Kenapa? Ada masalah apa? Tidak ada. Hanya saja aku curiga dia sudah mulai merasakan ada yang janggal di antara kami. Hening itu berlangsung lama. Aku bisa mendengar deru nafas Mindy di seberang saluran telepon. Aku tidak mengerti. Kenapa kau tidak meninggalkannya saja? Ini harusnya Mindy. Mindy, betul. Ekspresif banget ya. Bisik wanita itu pada akhirnya. Kalian tuh sudah tidak ada kecocokan lagi. Kalian bahkan terlalu malas untuk bertengkar. Aku tidak mengerti. Kenapa kau bisa terus-terusan begini? Apa yang membuatmu begitu lengket dengannya? Aku tidak mengerti. Lanjut Mindy. Pokoknya aku tidak mengerti. Lalu dia mulai menangis. Jangan menangis, Mindy. Kataku. Dengar. Kataku berbohong. Aku harus pergi. Ada tamu yang baru saja masuk. Aku akan menemuimu besok. Aku janji. Nanti kita bicarakan semua ini. Part pertama. Asik. Redang. Tapi itu keren. Ya, Jadi akhirnya, jelasin. ya. Jadi akhirnya, ketika kita berbicara tentang pembacaan cerpen, kita berbicara tentang banyak hal. Kita berbicara materi yang sudah disampaikan tadi tentang 5 hal itu. Ada intonasi kan, ada artikulasi, ada volume yang harus berubah-ubah, ekspresi. Jadi cerpen bisa dinikmati tidak hanya dibaca, tapi didengar. Selama yang membacakan cerpen itu dia paham irama, cerita alur, tokoh dan segala macam, sehingga bisa menyalurkan atau mengirimkan pesan-pesan yang ada di cerpen itu. Kebanyakan pembacaan cerpen di kelas-kelas atau bahkan mahasiswa, mereka tidak seolah-olah memerankan atau menghayati tokoh dan cerita. Iya. Dan kebanyakan pembacaan cerpen di dalam kelas yang saya alami sejak SD. Bahasa Indonesia itu kan sejak SD ada, SD, SMP, SMA, dan pembacaan cerpen ya biasa-biasa aja. Bahkan jarang banget. Yang sering dibacakan itu hanya puisi dan terkadang gurunya terlalu malas untuk memberikan contoh yang baik. Dan mungkin video ini bisa menjadi salah satu alternatif. Tadi. Ya. Pembacaan cerpen. Jadi pembacaan cerpen tidak hanya secara monolog tapi juga bisa secara dialog seperti ini. Ya, bisa diajak sekitar berapa, misalnya dalam cerpen itu ada 3 atau 4 tokoh. Bisa 4 siswa atau 4 mahasiswa baca. Tidak melulu di satu ruangan, bisa lewat by video satu-satu, kemudian saling sahut di masa-masa di rumah aja begini. Contohnya kan seperti tadi, karena kita membutuhkan satu orang tokoh perempuan lagi, kita tidak usah memaksakan mereka untuk masuk datang, tapi kita bisa melakukan video call. Karena sebenarnya beruntungnya kita pas banget tokoh narasi dialog tokoh perempuan yang kita butuhkan memang melalui telepon itu. Mindy. Ya, jadi mungkin kita akan edit ulang dengan tokoh yang asli perempuannya dengan melalui telepon itu seperti apa. Oke. Begitu untuk hari ini. Dan sebenarnya kenapa sih saya ingin Kang Faisal dan Sinta untuk melakukan untuk collab
kolaborasi. Iya, kolaborasi dalam video ini. Kenapa? Karena saya ingin mengatakan bahwa ini guru dan murid akhirnya kan. Iya. Ini bisa memperlihatkan kalau di ruang kelas pembelajaran dosen atau guru juga ikut. Iya, harus hadir dalam mengapresiasi karya sastra, khususnya misalnya cerpen, atau drama dan puisi. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya, guru bisa belajar dari murid, murid bisa belajar. Dan ini yang harus dilakukan oleh guru-guru bahasa Indonesia sebenarnya. Supaya apa? Supaya si siswa ketika dia ikut bergabung berproses kreatif dengan gurunya, dia tidak mengatakan bahwa apain sih gurunya cuma nyuruh-nyuruh aja, cuma bisa teori doang, sedangkan aplikasinya tidak. Oke. Harus diusahakan sebenarnya. Harus belajar. Oke. Belajarnya dari moto. Ya kan? Oke. Jangan lupa subscribe. Terus ini nih. Gak tahu sih sebenarnya nanti editnya di mana ya. Buat subscribe-nya jadi 10.000. Karena saya yang edit, saya simpan di sini aja ya. Oke. Oke. Sip. Terima kasih sudah mengapresiasi video ini. Saya yakin mudah-mudahan kalau kalian perlu sesuatu, ketik di bawah komentar. Di komen. Dan biasanya Pak Faisal rajin juga untuk komentar. Terima kasih, Askara di sini bersama Aisyah Sahreja dan Cinta di kanal Guru Motovlog. Selamat berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Bunyikan loncengnya. Astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.